Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan M. Azizul Hakim, Maulidan Alfiah, dan Muhammad Al-Faqih akan mempresentasikan tentang pemetaan kajian fikih, usul fikih, dan syariah. Yang pertama, pengertian syariah. Menurut Jajuli, kata syariah secara etimologi mempunyai banyak arti. Salah satunya syariah yang berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya, dan juga bisa diartikan dengan jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan menuju ke air, atau juga bisa berarti jelas. Sedangkan secara terminologi, syariah memiliki dua pengertian, yaitu dalam artian luas dan arti sempit. Dalam arti luas, syariah adalah keseluruhan norma agama Islam yang meliputi seluruh aspek, baik aspek doktrinal maupun aspek praktis. Sedangkan dalam artian sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis dari ajaran Islam, yaitu bagian yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, berperkara di pengadilan, menyelenggarakan negara, dan seterusnya. Yang kedua, pengertian fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan, yang berarti mengerti atau paham. Secara terminologi Al-Quran dan Sunnah, fikih adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminologi ulama, istilah fikih secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam. Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal fikih bermakna al-ilmu al-fahmu, ilmu dan pemahaman. Sedangkan menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, secara literal fikih bermakna pemahaman atau al-fahmu. Sementara itu, secara istilah para ulama mendefinisikan sebagai berikut. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci atau tafsili. Selanjutnya, pengertian usul fikih. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal, yang menurut bahasa berarti suatu yang dijadikan dasar bagi yang lain atau bermakna fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non-materi. Sehingga usul fikih berarti suatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Sedangkan secara terminologi, banyak definisi yang diberikan para ulama tentang usul fikih. Salah satunya adalah M. Hudayri Beg, yaitu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan di mana dengan akidah tersebut seorang mujtahid sampai menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Sedangkan menurut Abu Jahroh, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan jalan untuk memperoleh hukum syara' yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maka dia adalah kaidah yang menjelaskan metode atau thariqah mengeluarkan hukum dari dalilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin B. Tujuan syariah, fikih, dan usul fikih. 1. Tujuan syariah. Syariah dalam Islam antara lain bertujuan untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai ajaran dan ketentuan Allah itu lebih tinggi dan luhur dibandingkan dengan pemikiran manusia. 2. Melaksanakan syariah yang telah ditetapkan Allah kepada umat manusia. Hal ini karena Allah SWT telah menetapkan syariahnya masing-masing bagi tiap-tiap umat. Yang ketiga, mempersatukan pandangan hidup dan perbuatan manusia. Tujuan fikih. Tujuan dari fikih adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Karena itu, ilmu fikih adalah tempat kembalinya seorang hakim dalam keputusannya, tempat kembalinya seorang mufti dalam fatwanya,
dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-hukum syara yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya. Yang menjadi dasar dan pendorong bagi umat Islam untuk mempelajari fikih ialah untuk mencari kebiasaan faham dan pengertian dari agama Islam, untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Kaum muslimin harus bertafakuh baik dalam bidang aqaid dan akhlak maupun bidang muamalat. Oleh karena demikian, sebagian kaum muslimin harus pergi menuntut ilmu pengetahuan agama Islam guna disampaikan pula kepada saudara-saudaranya. Fikih dalam Islam sangat penting fungsinya karena ia menuntut manusia kepada kebaikan dan bertakwa kepada Allah. Setiap manusia itu mencari untuk mempelajari keutamaan fikih, karena fikih menunjukkan kepada kita, kepada sunnah Rasul serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. Tujuan usul fikih. Adapun kegunaan lain dari ilmu-ilmu usul fikih diantaranya, dengan mengetahui usul fikih, kita akan mengetahui dasar-dasar dalam berdalil, dapat menjelaskan mana saja dalil yang benar dan mana saja dalil yang palsu. Dalil yang benar adalah apa yang ada di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah, serta perkataan para sahabat, sedangkan dalil-dalil yang palsu adalah seperti apa yang didakwahkan oleh kaum Syiah, di mana mereka mengatakan bahwa mimpi dari seorang yang mereka agungkan adalah dalil. Dengan usul fikih, kita dapat mengetahui cara berdalil yang benar, di mana banyak kaum muslimin sekarang yang berdalil namun dengan cara yang salah. Dalam usul fikih akan dipelajari mengenai kaidah-kaidah dalam berfatwa, syarat-syarat serta adab-adabnya, sehingga fatwa yang diberikan sesuai dengan keadaan dari yang ditanyakan. Dengan mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadikan adanya perselisihan antara ulama dan juga apa alasan mereka berselisih. Sehingga dari hal ini kita akan lebih paham dan mengerti maksud dari perbedaan pendapat tersebut, yang akhirnya kita bisa berlapang dada terhadap perbedaan pendapat yang terjadi, bukannya saling mengejek dan menjatuhkan satu sama lainnya. Usul fikih dapat menjauhkan seorang dari fanatik buta terhadap para kiai, ustadz, ataupun guru-gurunya. Begitu pula dengan usul fikih, seseorang tidak menjadi taklid dan ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Usul fikih dapat menjaga akidah Islam dengan membantah syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang menyimpang. Sehingga usul fikih merupakan alat yang bermanfaat untuk membendung dan menangkal segala bentuk kesesatan. Usul fikih menjaga dari kebekuan agama Islam, karena banyak hal-hal yang baru yang belum ada hukumnya pada zaman Nabi. Dengan usul fikih, hukum tersebut dapat diketahui. Dalam usul fikih diatur mengenai cara berdialog dan berdiskusi yang merujuk kepada dalil yang benar dan diakui, tidak semata-mata pendapatnya masing-masing. Dengan usul fikih kita akan mengetahui kemudahan, kelapangan, dan sisi-sisi keindahan dari agama Islam. C. Hubungan syariah, fikih, dan usul fikih. Untuk mengetahui hubungan ketiga hal di atas, perlu kita garisbawahi terlebih dahulu bahwa syariah adalah segala perintah atau seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT tentang segala perihal dan ihwal kehidupan manusia untuk dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak, yang mana segala perintah dan aturan ini tertuang dan termanifestasikan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang syariah, sehingga secara amaliah, pemahaman itu dapat diterapkan dalam kondisi apapun. Para mujtahid atau para fakih itu mampu menggali hukum-hukum yang memiliki alasan kuat yang dapat dipertanggungjawabkan dan konstelasi bangunan syariah tersebut. Adapun hasil penggalian hukum tersebut sebagaimana yang dikehendaki adalah berupa istinbat hukum yang membawa kemaslahatan, maka tentu saja diperlukan metodologi atau seperangkat kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah atau metode-metode yang dimaksudkan itulah yang dinamakan ilmu usul fikih. Sedangkan hasil dari proses aplikatif ilmu usul fikih tersebut dinamakan fikih. D. Kaidah-kaidah dalam fikih. Yang pertama, al-amuru bimiqasidiha, artinya segala perkara tergantung dengan niatnya. Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari kaidah di atas, yaitu tujuan niat. Pada dasarnya, tujuan dan fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadah dari perbuatan adat dan untuk penentuan.
spesifikasi atau kekhususan antara mandi dan berwudu untuk sholat dengan mandi dan mencuci anggota badan untuk kebersihan biasa. Dengan niat, maka akan terbedalah menahan lapar karena berpuasa dengan menahan lapar untuk menghindari penyakit atau untuk diet. Yang kedua, al yakinu la yuzalu bisyaki. Artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan al-yakin dalam kaidah di atas adalah sesuatu yang pasti berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan asyak atau ragu, sesuatu yang keadaannya belum pasti atau mutaraddid antara kemungkinan adanya dan tidak adanya, sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut. Contohnya, seorang yang semula dalam keadaan berwudu lalu ia ragu apakah telah mengeluarkan angin atau belum, maka dalam hal ini ia harus dianggap masih keadaan berwudu. Sebab keadaan berwudu inilah yang sejak semula sudah menjadi keyakinan atau al-yakin, sedangkan keraguan baru muncul kemudian. Keyakinan yang ada itu tidak dapat dihapus dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyak itu tajalibut taisira, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Umpamanya, seseorang sulit menunaikan sholat dengan cara berdiri, maka ia dibolehkan duduk. Bila masih sulit, dibolehkan berbaring. Bila masih sulit juga, maka hanya diperbolehkan dengan mengedipkan mata. Contoh lain, seseorang yang sulit menghindari darah nyamuk atau percikan air yang ada pada lumpur jalanan, maka ia diperbolehkan sholat dengan menggunakan pakaian berdarah tersebut. 4. As-sabaru ad-dororu yuzalu. Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan khiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak syufah bagi tetangga. Yang kelima, al-adatu muhakkamatu. Artinya, adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Contoh, Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menerapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam Syafi'i memiliki qaul qadim ketika beliau berada di Baghdad dan qaul jadid ketika beliau berada di Mesir, disebabkan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut.